Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penulisan proposal tugas akhir pada bab 2, yakni tinjauan pustaka. Disclaimer di depan adalah bahwa apa yang disampaikan mengacu pada buku pedoman penulisan tugas akhir Prodi S1 Sistem Informasi. Hati-hati. Kemudian yang kedua, ini skupnya adalah proposal tugas akhir dan mungkin tidak cocok untuk penelitian. Adapun bab 2 berisi akan dua hal. Yang pertama adalah studi literatur dan yang kedua adalah dasar teori. Pada studi literatur, pada dasarnya adalah kita sedang memaparkan atau menunjukkan bahwa kita sudah membaca literatur sebelumnya, kita sudah membaca penelitian-penelitian yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, sehingga memang isinya adalah paper-paper yang sebelumnya sudah dilakukan, hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, ataupun hasil tugas akhir dari kakak kelas. Tidak ada format khusus dalam penulisan studi literatur, tetapi minimal adalah teman-teman menuliskan judul, kemudian nama penulis dan tahun pengerjaan, kemudian juga bisa dituliskan hasil ataupun metode yang digunakan, dan yang paling penting adalah keterkaitan. Hal ini penting untuk ditulis agar kita dapat gambaran bahwa sebelumnya sudah ada loh penelitian serupa yang dilakukan oleh orang lain dan keterkaitannya dengan kita apa. Nah, cara ini bisa ditambahkan juga dengan tabel atau kolom perbedaan untuk agar kita bisa tahu, oh, kalau sebelumnya itu fokusnya ini, kemudian pada penelitian kita akan fokus apa. Kemudian, yang kedua adalah dasar teori. Ini juga cukup challenging, teman-teman, karena biasanya mahasiswa menuliskan dasar teori itu hanya berisi definisi-definisi. Padahal dasar teori adalah bagian dari proposal tugas akhir yang berisi konsep atau teori yang sekiranya dibutuhkan oleh pembaca untuk lebih memahami tugas akhir. Pun tidak hanya pembaca, tetapi juga bagi peneliti sendiri, bagian ini penting untuk ditulis secara maksimal agar teori-teori atau konsep-konsep yang akan digunakan dalam proses penelitian itu bisa dipahami dengan lebih detail. Contoh misalkan nanti teman-teman akan menggunakan sebuah perhitungan X atau menggunakan metode X, maka alangkah lebih baik pada dasar teori itu harus dituliskan. Pun secara sederhana, misalkan teman-teman pengen tahu konsep sistem informasi, bukan hanya definisinya, tetapi juga apa dari sistem informasi yang teman-teman butuhkan dalam proses pengerjaan tugas akhir tersebut. Nah, di dua bab ini semuanya itu bertabur referensi, jadi bukan asumsi, bukan pandangan pribadi. Nah, yang biasanya menjadi challenge lain selain memilah dan memilih apa yang akan dimasukkan adalah eh, isu plagiarisme, karena teman-teman biasanya sukanya langsung comot gitu, diambil kemudian di copy paste. Nah, pada penulisan dasar teori ini teman-teman bisa menggunakan konsep parafrase untuk beberapa hal yang memang perlu dibaca terlebih dahulu baru dituliskan kembali. Ataupun kalau memang sifatnya adalah definisi, teman-teman bisa menggunakan mekanisme kutipan, tapi tentu ada batasan berapa persen yang harus di copy paste. Untuk detailnya nanti terkait citasi ataupun juga plagiarisme atau cara penulisan parafrase akan dibahas selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan coba memperlihatkan contoh ya dari studi literatur dan juga dasar teori dari kakak tingkat. Nah, ini saya coba memperlihatkan yang pertama. eh, ini penulisannya adalah menggunakan gaya tabel untuk studi literatur. Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus harus ditulis dalam tabel ataupun ditulis dalam paragraf. Tapi ini saya coba beri contoh punyanya kakak kelas yang menggunakan tabel. Menggunakan format yang sebelumnya saya sampaikan, ada judul, kemudian informasi siapa penulis dan tahun terbit, kemudian hasil. Nah, ini diberikan informasi terkait dengan keterkaitan dan juga perbedaan. Dengan pembuatan studi literatur menggunakan tabel ini, teman-teman akan lebih gampang bisa menunjukkan di mana letak keterkaitan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada. Sebagai contoh, untuk studi literatur yang pertama, ini adalah dituliskan oleh
kakak tingkat kalian dengan bahwa penelitiannya ini berkaitan dengan objek. Jadi objeknya ya yang sama, yaitu sama-sama PBDB. Kemudian juga dituliskan perbedaannya apa. Nah, ini dalam bentuk tabel. Ada juga teman-teman atau kakak tingkat yang hampir sama sebenarnya menuliskannya dalam tabel seperti ini, judulnya apa, kemudian dituliskan keterkaitannya, kemudian perbedaannya juga dituliskan. Kalau sebelumnya adalah daun jagung, maka di penelitian ini objek penelitian yang diambil adalah daun pisang, sehingga beda gitu ya, jelas perbedaannya. Selain menggunakan tabel, teman-teman sebenarnya juga bisa menuliskan studi literatur ini menggunakan paragraf. Nah, bagaimana penulisannya? Sebenarnya hampir sama. Apa yang teman-teman tuliskan dalam tabel itu dirangkum dalam paragraf yang sifatnya penjelas, begitu ya. Jadi judulnya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, contoh ini selain dituliskan dalam tabel, juga dituliskan dalam paragraf. Nah, ini dituliskan ya, penelitian pertama dilakukan oleh siapa, kemudian juga disebutkan menggunakan apa metodenya, kemudian hasilnya. Nah, dan yang terakhir juga disebutkan bahwa algoritmanya itu memperoleh akurasi berapa persen gitu ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan ketika menuliskan dalam paragraf kan tentu jangan sampai mengulang banyak hal begitu ya, sehingga ini yang kurang adalah dia belum memperlihatkan keterkaitannya dengan penelitian yang dilakukan apa gitu. Jadi even teman-teman mau buat tabel ataupun mau buat paragraf, secara konsepnya sama. Identitas penelitiannya, kemudian keterkaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, plus kalau mau ditambahkan adalah apa perbedaannya. Sehingga nanti kalau teman-teman ditanya, kontribusinya apa, bedanya sama penelitian sebelumnya apa, teman-teman akan dengan sangat mudah menunjukkan. Itu adalah bab 2.1 studi literatur. Nah, bagaimana dengan bab 2.2 atau juga dasar teori? Dasar teori seperti yang saya sebutkan tadi adalah pada dasarnya teori-teori atau konsep-konsep yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa memahami penelitian ini lebih detail. Nah, ini saya juga kasih contoh ya, misalkan nih yang banyak mau rancang bangun. Nah, rancang bangun itu pada dasarnya bukan hanya berbicara tentang apa itu sistem informasi, kemudian juga pengujiannya apa gitu, enggak. Tapi yang jelas adalah pertama, kalau teman-teman pakai metode tertentu, maka metode itu perlu dijelaskan dengan detail, bukan hanya pengertian. Tetapi kalau memang butuh ada tahapan-tahapan, maka itu harus dijelaskan, karena tentunya itu akan kita pakai nanti di bab 3. Kemudian sering banget teman-teman itu kan ada tahapan yang namanya penggalian kebutuhan, tapi tidak disebutkan tuh teknik-teknik apa yang dipakai untuk menggali kebutuhan, sehingga nanti pada akhirnya penggalian kebutuhannya hanya dilakukan dengan interview. Padahal teman-teman tahu bahwa ada banyak sekali teknik penggalian kebutuhan yang perlu ditambahkan, yang bisa dipilih nantinya disesuaikan sama konteks. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih pokoknya teman-teman sudah membaca paper apa kemudian dituliskan. Ada yang bertanya misalkan minimal berapa? Sebenarnya tidak ada minimal, tapi paling sedikit 2 lah, untuk memperlihatkan bahwa teman-teman memang sudah membaca berbagai referensi. Lebih banyak, lebih bagus, tapi jangan too much, karena penting untuk teman-teman memastikan apa yang ditulis itu berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan. Dan terkait dengan dasar teori, maka mohon jangan ditulis hanya definisinya saja, karena tulislah apa-apa yang memang teman-teman butuhkan nanti untuk mengerjakan penelitian. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.